Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salma dengan NPM E124094. Nah, di sini saya memenuhi tugas remedial toksikologi yang dimana saya sudah menyelesaikan membaca modul toksikologi AIP-TLM. Di sini saya akan menjelaskan beberapa judul-judul modul yang ada dalam modul toksikologi. Selamat menyimak. Nah, di sini ada modul 1 yang dimana modul 1 ini menjelaskan tentang konsep dasar toksikologi klinik. Nah, apa sih toksikologi klinik itu? Ya, toksikologi klinik adalah ilmu yang mempelajari racun, efeknya terhadap tubuh, serta pemeriksaan keracunan. Nah, biasanya paparan toksikologi ini melalui inhalasi yang dimana zat masuk melalui pernapasan. Terus oral atau ingesti yang dimana zat masuk melalui mulut, terus dermal yang dimana zat masuk melalui kulit, terus injeksi yang dimana zat masuk melalui suntikan atau luka. Nah, di sini ada yang namanya toksikokinetik yang dimana mempelajari perjalanan racun dalam tubuh melalui absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi yang dimana disingkat menjadi ADME. Nah, terus ada juga toksikodinamik. Nah, artinya yaitu mempelajari efek atau pengaruh racun terhadap tubuh, yang dimananya jenis toksisitas ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akut, subkronis, kronis, terus tuh ada bioakumulasi, terus ada biomagnifikasi. Yang dimana akut ini biasanya paparannya singkat, terus akut itu paparannya berulang. Terus biasanya subkronis ini paparan berulang dalam waktu tertentu. Nah, kronis biasanya paparan dalam waktu lama. Terus bioakumulasi ini biasanya penumpukan racun dalam tubuh. Terus ada juga biomagnifikasi, yaitu peningkatan racun dalam rantai makanan. Nah, di sini ada modul 2 yang dimana modul 2 ini menjelaskan tentang pemeriksaan logam berat. Nah, apa sih pengertian logam berat itu? Nah, logam berat itu adalah pemeriksaan untuk mendeteksi atau mengukur logam yang bersifat racun dalam tubuh. Terus yang pertama itu ada arsen atau disingkat menjadi AS. Nah, biasanya arsen adalah logam atau unsur toksik yang dapat mengganggu fungsi enzim dan sel. Nah, golongan arsen ini dibagi menjadi dua, ada arsen organik, ada arsen anorganik. Nah, terus paparan arsen ini biasanya melalui oral, inhalasi, dan kulit. Terus adapun pemeriksaan yang biasanya digunakan untuk mendeteksi kadar arsen pada tubuh manusia, yang dimana ada Guzeid, Feitman, terus tuh Sedney Kaye, dan Sanger Black. Terus interpretasi hasilnya itu biasanya kalau positif muncul reaksi khas arsen, terus negatif tidak muncul reaksi khas arsen. Nah, terus ada yang kedua itu yaitu merkuri atau waraksa, atau dalam di ininya itu menjadi Hg, yang dimana merkuri adalah logam toksik yang dapat merusak sistem saraf dan mengganggu kerja enzim. Terus ada golongan si merkuri. Nah, merkuri ini juga dibagi menjadi dua, yaitu merkuri organik dan non-organik. Terus ada juga paparannya, di mana paparannya itu melalui oral, inhalasi, dan kulit. Pemeriksaan dan interpretasinya biasanya melalui amalgam atau positif. Amalgam ini bisa positif jika terbentuk lapisan perak berkilat. Terus CuL2 itu biasanya positif jika terbentuk warna merah hingga jingga. Terus dihizon itu biasanya positif jika terbentuk warna jingga. Terus ada juga yang selanjutnya itu yaitu dipenil karbazon, yang dimana positifnya itu jika terbentuk warna violet biru. Nah, yang ketiga ada Pb yaitu timbal, yang dimana timbal ini adalah logam berat beracun yang dapat merusak sistem saraf, darah, ginjal, dan organ lainnya. Terus
Paparannya biasa melalui inhalasi dan oral. Terus pemeriksaannya biasanya melalui kualitatif dan kuantitatif. Nah, biasanya kualitatif melalui reaksi kimia atau warna. Kalau misalnya kuantitatif itu biasanya menggunakan alat AAS, yang dimana interpretasinya kadar tinggi menunjukkan adanya paparan timbal, kadar normal tidak menunjukkan peningkatan timbal. Modul ketiga itu judulnya itu peptisida. Nah, apa sih peptisida itu? Nah, peptisida adalah bahan yang digunakan untuk membasmi hama, tetapi dapat menyebabkan keracunan jika masuk ke dalam tubuh. Terus golongan peptisida itu biasanya salah satu golongan yang penting adalah organofosfat, yang dimana paparannya itu melalui kulit, inhalasi, dan saluran pencernaan. Nah, yang dimana mekanismenya itu organofosfat ini menghambat enzim yang dinamakan ACHE, yang dimana sehingga asetilkolin ini menumpuk. Nah, pemeriksaannya biasanya melalui reaktif fever, terus tuh ada fever strip. Nah, terus ada juga interpretasi hasilnya. Interpretasi reaktif pada pipernya itu biasanya kuning itu normal, kadarnya bisa mendeteksi lebih dari 75 sampai 100%. Nah, kalau kuning kehijauan itu keracunan ringan. Terus biasanya kadarnya itu bisa terdeteksi 50 sampai 70%. Nah, kalau hijau itu keracunan sedang, yang dimana kadarnya itu 25 sampai 50%. Nah, biru keracunan berat, yang dimana 0 sampai 25%. Nah, terus ada juga modul 4. Modul 4 itu menjelaskan tentang sianida dan karbon monoksida. Dari mana sianida itu CN-, yaitu pengertiannya itu sianida adalah racun yang menghambat penggunaan oksigen oleh sel, yang dimana paparannya itu melalui oral, inhalasi, dan kulit. Nah, pemeriksaannya biasanya menggunakan spektrofotometri, kromatografi gas, HPLC, elektroda ion selektif. Nah, dimana interpretasi hasilnya pada metode Pikrat ini positif itu terdapat warna coklat atau merah. Negatifnya itu tidak membentuk warna khas. Nah, dimana yang kedua itu ada yang namanya karbon monoksida atau CO, yang dimana CO adalah gas yang beracun yang berikatan dengan hemoglobin atau Hb membentuk COHb sehingga menghambat pengangkutan oksigen. Nah, paparannya biasanya melalui inhalasi. Nah, di mana pemeriksaan ini biasanya menggunakan uji pembanding warna, spektrofotometri, CO oximetri, kromatografi gas, spektrofotometri, terus terus udah gitu interpretasinya biasanya positif itu darah berubah menjadi merah muda, negatifnya itu tidak terbentuk warna yang khas. Nah, yang kelima itu ada poin yang selanjutnya itu ada modul 5, yaitu modul 5 itu adalah nafza, yang dimana nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dapat mempengaruhi sistem saraf dan menyebabkan ketergantungan. Nah, biasanya golongan narkotika ini zat yang dapat mengurangi nyeri, mengubah kesadaran, dan menyebabkan ketergantungan. Terus psikotropika, zat yang mempengaruhi susunan saraf pusat dan perilaku. Biasanya ada juga zat adiktif, yang dimana zat adiktif ini zat yang dapat menyebabkan keracunan atau ketergantungan. Nah, adapun spesimen yang dapat digunakan pada setiap pemeriksaan yaitu ada urin, darah, saliva, rambut, kuku, dan keringat. Nah, pemeriksaannya biasanya pemeriksaan screening itu biasanya menggunakan rapid test atau imunokromatografi. Terus interpretasinya itu biasanya garis dua garis atau C dan T itu negatif. Dapat garis berwarna pada C dan T itu negatif. Satu garis warna C doang itu positif. Tidak ada garis C itu invalid. Nah, konfirmasinya biasanya menggunakan KLT, yang dimana dilihat dari warna bercak dan nilai RF dibandingkan dengan standar. Nah, selanjutnya yang
model keenam itu toksisitas obat, yang dimana pengertiannya itu adalah toksisitas obat adalah efek berbahaya yang ditimbulkan obat akibat dosis berlebih atau pengguna yang tidak tepat, yang dimana seperti paracetamol. Nah, paracetamol adalah obat untuk mengurangi nyeri dan demam. Nah, paparannya melalui oral, khususnya akibat overdosis. Nah, efek toksiknya itu akibat overdosis ini dapat menyebabkan kerusakan hati, yang dimana pemeriksaan yang dapat menjadi pemeriksaan awal pada kadar ini yaitu dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan kadar paracetamol. Nah, interpretasi hasilnya, jika kadar meningkat, menunjukkan adanya paparan dan kemungkinan toksisitas. Nah, terus ada yang kedua itu yang dinamakan asam salisilat aspirin, di mana asam salisilat ini adalah senyawa yang dapat berasal dari obat salisilat seperti aspirin dan dapat menyebabkan keracunan jika berlebih, dan paparannya itu melalui oral. Terus pemeriksaannya itu biasanya menggunakan metode periklorida dan metode Trinder. Terus udah gitu tuh interpretasi yang dapat kita simpulkan yaitu yang pertama positif itu terjadi perubahan warna khas, yang negatif itu tidak terjadi perubahan warna khas. Terus cukup sekian paparan dari materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.